Pada Kamis, 21 Maret 2024, pemain keturunan, Cyrus Margono, resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses pengambilan sumpah kewarganegaraan dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, DKI Jakarta. Cyrus Margono mengambil sumpah kewarganegaraan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh sang ayah, Johan Margono, dan staf khusus Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan, Hamdan Hamedan. Proses dimulai dengan Cyrus menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Kepres RI tentang pengangkatan WNI, dan akhirnya Cyrus membacakan sumpah WNI-nya. Sebagai informasi, Cyrus tidak menjalani proses naturalisasi, melainkan hanya diberikan status sebagai WNI saja. Ayahnya merupakan orang asli Indonesia sedangkan ibunya merupakan warga negara Iran. Status Cyrus yang kini menjadi WNI menjadi kabar bagus bagi timnas Indonesia, memberikan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tambahan opsi di posisi kiper. Namun, persaingan di timnas Indonesia akan memanas dengan kehadiran sosok kiper Dallas FC, Martin Paes, yang sejauh ini lebih dilirik Shin Tae-yong. Cyrus Margono saat ini bermain sebagai kiper klub Divisi 2 Liga Yunani, Panathinaikos B. Sejak bergabung pada musim 2021, kiper berpostur 191 cm itu telah bermain sebanyak 17 kali dan mencatat 3 clean sheet. Pernyataan menarik yang datang dari penyerang andalan Barcelona, Robert Lewandowski, terkait keputusan resign Xavi Hernandez sebagai pelatih Barcelona. Lewandowski mengklaim bahwa Barcelona mendapatkan berkah dari keputusan resign yang diambil Xavi. Dia menyatakan bahwa ada perubahan besar sejak Xavi menyatakan pergi setelah musim ini berakhir. Xavi sendiri telah memantapkan keputusannya untuk hengkang dari Barcelona setelah kekalahan telak 3-5 dari Villarreal. Saya ingin mengumumkan bahwa per 30 Juni saya tidak akan melanjutkan jabatan pelatih Barcelona, tutur Xavi. Saya memutuskannya beberapa hari yang lalu, tapi saya pikir sudah waktunya. Klub membutuhkan perubahan yang dinamis, tambahnya. Hal ini cukup mengejutkan mengingat masa bakti Xavi sebenarnya masih berlaku hingga Juni 2025. Namun, sepertinya Xavi merasa bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk Barcelona. Timnas Indonesia meraih kemenangan penting melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno menampilkan Vietnam yang bermain agresif, namun pertahanan solid Indonesia membuat mereka kesulitan mencetak gol. Gol dari Egy Maulana Fikri pada menit ke-52 membuat Indonesia unggul 1-0. Meskipun Vietnam mencoba membalas, pertahanan Indonesia yang kuat berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir berbunyi, memastikan kemenangan dramatis bagi skuad Garuda. Milan berhasil mengalahkan tuan rumah Hellas Verona dengan skor 3-1 pada Minggu, 17 Maret 2024. Gol-gol Milan dicetak oleh Theo Hernandez pada menit 44, Christian Pulisic pada menit 50, dan Samuel Chukwueze pada menit 79. Sedangkan gol semata wayang Verona dicetak oleh Tijani Noslin pada menit 64. Kemenangan ini membuat Milan menang dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi. Mereka sebelumnya mengalahkan Lazio, Empoli, dan Verona di Serie A, serta 2 kali menekuk Slavia Praha di babak 16 besar Liga Eropa. Salah satu yang mencuri perhatian dalam kemenangan ini adalah Christian Pulisic. Dalam 4 pertandingan terakhir, Pulisic tak pernah absen mencetak gol untuk Milan. Dia selalu menyumbang gol dalam setiap pertandingan, dengan 1 gol dalam 2 leg kontra Slavia Praha, serta saat Milan mengalahkan Empoli dan Verona. Di leg kedua kontra Slavia Praha, Pulisic juga menyumbang 1 assist. Prestasi Pulisic ini tentu menjadi modal berharga bagi Milan dalam melangkah lebih jauh di kompetisi-kompetisi yang akan datang. Presiden Liga Spanyol, Javier Tebas, mengungkapkan bahwa peluang Kylian Mbappe merapat ke Real Madrid saat ini mencapai 99%. Kehadiran Mbappe di Real Madrid diprediksi akan memberikan warna baru dalam kompetisi sepak bola di Spanyol. Meskipun Madrid belum secara resmi mengumumkan transfer tersebut, Mbappe dan Paris Saint-Germain telah dipastikan tidak akan melanjutkan kerja sama mereka. Tebas menyebut Mbappe sebagai salah satu pemain terbaik dunia yang pasti memiliki nilai kontrak yang sangat tinggi. Madrid diyakini sebagai klub yang paling siap untuk memboyong pemain tersebut.
mengingat sedikitnya tim di Eropa yang mampu membelinya. Menurut Tebas, pasar transfer di Inggris sedang melambat, sehingga masa depan Mbappe kemungkinan besar ada di Spanyol. Dan di Spanyol, hanya Real Madrid yang memiliki kemampuan finansial untuk mendatangkan Mbappe. Tebas optimis bahwa kesepakatan antara Mbappe dan Madrid sudah hampir final, tinggal menunggu waktu untuk pengumuman resmi. Saya hampir dapat memastikan bahwa Mbappe akan bermain untuk Real Madrid mulai musim depan, tandas Tebas. Pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, yang menjagokan Arsenal sebagai juara Liga Inggris musim ini. Ratcliffe memberikan dukungan kepada Arsenal dengan alasan sederhana, yaitu karena menurutnya pelatih Arsenal, Mikel Arteta, telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam membangkitkan semangat The Gunners menjadi pesaing gelar juara dalam beberapa musim terakhir. Dia juga memuji kesabaran Arsenal terhadap Arteta, meskipun prestasinya masih terbatas dengan hanya meraih 3 trofi sejak menangani tim pada Desember 2019. Meskipun Arsenal belum banyak meraih trofi di bawah kendali Arteta, pada musim ini mereka tampil impresif. Pada pekan ke-29 Liga Inggris musim ini, Arsenal berhasil menempati posisi pertama dengan 64 poin, sama dengan Liverpool di peringkat kedua. Manchester City berada di peringkat ketiga dengan 63 poin. Meskipun Ratcliffe enggan meramalkan siapa yang akan menjadi juara Liga Inggris musim ini, dia memberikan dukungan kepada Arsenal karena mengakui kinerja luar biasa Arteta musim ini serta kesabaran Arsenal terhadapnya.